Gadis tersebut melihat ke arah Jiang Bai dan ia mendengarkan perkataan Jiang Bai dengan penuh perhatian. Setelah mendengarkan ini, gadis tersebut lalu meminta saran kepada Jiang Bai apa yang harus ia lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Jiang Bai pun menjawab sederhana dan menyarankan agar gadis tersebut untuk menjual bakatnya atau penampilannya. Akan tetapi, setelah Jiang Bai mengatakan ini, ia melihat gadis tersebut menjadi histeris dan ia berpikir sepertinya gadis ini telah salah paham dengan apa yang ia katakan. Jiang Bai kemudian menanyakan namanya dan asalnya dari gadis tersebut. Gadis tersebut pun menjawab, namanya adalah Ye Qingcheng, seorang pelajar dari Universitas Film. Ye Qingcheng lalu memberitahu tentang apa yang telah ia alami sebelumnya, tentang direktur yang mengajaknya dan teman sekelasnya makan malam, namun ia menolak dan kabur. Dan mungkin saat ini teman sekelasnya masih makan dan bernyanyi bersama direktur tersebut. Mendengar Ye Qingcheng, Jiang Bai menjadi penasaran dan menanyakan Ye Qingcheng kenapa ia ingin sekali menjadi artis. Ye Qingcheng pun menjawab, ibunya adalah seorang artis, jadi mimpinya ingin menjadi seorang artis seperti ibunya. Setelah mendapat jawaban, Jiang Bai lalu mengusap kepala Ye Qingcheng dan bertanya apa yang akan ia lakukan untuk kedepannya. Apakah ingin kembali ke direktur sebelumnya? Ye Qingcheng yang mendengar pertanyaan tentu saja menolak dan ia memutuskan tidak ingin mengambil peran yang diberikan oleh direktur sebelumnya. Ye Qingcheng lalu berkata, sebelumnya ia menyelinap dan uang serta dokumen miliknya masih tertinggal di hotel. Mendengar apa yang dikatakan Ye Qingcheng, Jiang Bai menepuk kepalanya dan ia merasa gadis satu ini benar-benar merepotkan. Jiang Bai pun lalu menawarkan bantuannya dan memberitahu namanya. Dan sebagai penulis, Jiang Bai juga akan memberi peran film untuk Ye Qingcheng. Mengetahui Jiang Bai ingin membantunya, Ye Qingcheng sempat tidak percaya, tapi ia juga merasa Jiang Bai tidak berbohong kepadanya. Ye Qingcheng pun tampak senang dan ia kemudian ingin menunjukkan jalan ke hotel untuk Jiang Bai. Namun entah kenapa Ye Qingcheng tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Jiang Bai yang melihat ini, ia lalu bergegas menangkap Ye Qingcheng. Jiang Bai pun berhasil menangkap Ye Qingcheng dan ia melihat Ye Qingcheng tampak tidak sadarkan diri. Akan tetapi, kemudian Jiang Bai mendengar suara perut keroncongan dari Ye Qingcheng dan Jiang Bai menebak Ye Qingcheng pasti kelaparan. Karena tidak ada pilihan lain, Jiang Bai lalu menggendong Ye Qingcheng dan ia ingin mencari tempat makan untuk Ye Qingcheng. Beberapa saat kemudian, keduanya telah sampai di suatu tempat makan. Ye Qingcheng tampak senang setelah ia makan beberapa makanan dan ia sendiri tidak pernah makan makanan seenak ini. Jiang Bai yang melihat Ye Qingcheng begitu senang saat makan, ia pun juga tampak senang. Namun saat Jiang Bai hendak minum, ia tersedak karena Ye Qingcheng tiba-tiba berkata ia sudah kenyang dan ingin kembali ke hotel karena ngantuk. Mendengar Ye Qingcheng, Jiang Bai heran apakah Ye Qingcheng ini gadis sederhana atau bodoh, mengatakan kata-kata ambigu di tempat umum. Jiang Bai kemudian memberitahu Ye Qingcheng untuk tidak lagi mengucapkan kata-kata ambigu di tempat umum seperti ini lagi. Tetapi sepertinya ucapan Ye Qingcheng sudah terdengar oleh dua pria. Dan salah satu pria lalu bertanya ke Jiang Bai apakah ia boleh meminjam Ye Qingcheng. Jiang Bai yang mendengar perkataan pria tersebut, ia pun terdiam dan ia merasa kali ini hidangan penutupnya sudah datang. Jiang Bai lalu mengatakan ia akan memberi waktu 3 detik untuk pria tersebut pergi. Jika tidak, pria tersebut akan menanggung akibatnya. Namun sebelum 3 detik selesai diberikan, Jiang Bai tiba-tiba langsung memukul wajah pria tersebut. Melihat aksi Jiang Bai, Ye Qingcheng tampak terkejut dan ia juga melihat Jiang Bai memukul pria tersebut sampai pria tersebut muntah darah di mulutnya. Akan tetapi, Jiang Bai tidak berhenti sampai di sini.
ia lalu berlari dan bergerak mengarah pria yang sudah ia pukul. Dan tanpa basa-basi, Jiang Bai tampak mengepalkan tangannya dan ia langsung memukul wajah pria tersebut sekali lagi. Terlihat pukulan Jiang Bai kali ini sangatlah keras, sehingga pria yang mendapat pukulan tersebut tampak terpental. Semua pengunjung yang melihat aksi Juyi semuanya menjadi panik dan salah satu orang lalu menyarankan untuk segera memanggil polisi. Jiang Bai yang sudah menyelesaikan satu pria yang ada, Jiang Bai lalu melihat ke arah pria yang datang bersama dengan pria yang sudah ia pukul. Dan dengan sekejap, tiba-tiba Jiang Bai sudah berada di hadapan pria tersebut. Dan pria tersebut bahkan tidak menyadari hal ini. Melihat pergerakan Jiang Bai, semua pengunjung tampak terkejut. Dan mereka mengira Jiang Bai telah melakukan semacam teleportasi. Dan saat ini, Jiang Bai yang sudah berada di hadapan pria yang ada, ia kemudian menendang perut pria tersebut. Pria tersebut pun terpental setelah mendapat tendangan dari Jiang Bai dan ia hanya bisa mengerang kesakitan. Di sisi lain, Ye Qingcheng tampak terpaku, terdiam melihat semua ini dan ia tidak menyangka bahwa Jiang Bai sangatlah kuat. Namun di tengah lamunan Ye Qingcheng, tiba-tiba ada sebuah tangan yang menepuk pantatnya dan sontak membuat Ye Qingcheng terkejut. Orang yang melakukan adalah Jiang Bai dan ia memberi isyarat kepada Ye Qingcheng untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Melihat Jiang Bai pergi, Ye Qingcheng kemudian menyusul Jiang Bai dan ia meraih baju Jiang Bai dan mencoba untuk menghentikan Jiang Bai. Jiang Bai pun menoleh ke arah Ye Qingcheng dan menanyakan kepada Ye Qingcheng apakah ada yang ingin ia katakan kepadanya. Ye Qingcheng tampak ragu-ragu dan dengan memberanikan diri, ia berkata bahwa Jiang Bai adalah orang pertama yang baik kepadanya selain kakak perempuannya. Setelah mengatakan ini, raut wajah Ye Qingcheng berubah menjadi girang dan bertanya apakah Jiang Bai juga bisa mengajarinya bela diri. Dan tentu saja Jiang Bai menolak. Adegan kemudian berganti. Saat ini Jiang Bai dan Ye Qingcheng tengah dalam perjalanan pulang. Namun tiba-tiba Ye Qingcheng mendapat panggilan masuk. Orang yang menghubunginya adalah temannya yang sebelumnya yang menyuruh Ye Qingcheng untuk segera kembali menemui direktur. Mendengar ini, Ye Qingcheng tampak terkejut dan ia enggan sekali bertemu dengan direktur yang ia temui sebelumnya. Jiang Bai yang juga mendengar perbincangan Ye Qingcheng di ponsel. Ia lalu mengambil ponsel dari Ye Qingcheng dan bertanya di mana direktur sekarang berada. Seseorang dari ponsel lalu memberitahu alamatnya, yaitu KTV 306. Namun saat ia dengar suara pria, ia mendadak terkejut dan menanyakan di mana Ye Qingcheng. Mendapat alamat dari direktur, Jiang Bai pun berniat untuk menemuinya dan ia ingin menyelesaikan masalah ini untuk Ye Qingcheng sekarang juga. Dan beberapa saat kemudian, saat ini di KTV 306, tampak seorang pria sedang minum dan memangku seorang wanita. Pria ini adalah direktur tersebut. Di sisi lain, Jiang Bai dan Ye Qingcheng juga sudah sampai dan keduanya langsung datang menemui direktur. Jiang Bai terdiam melihat tingkah laku direktur dan ia juga mendengar direktur tersebut masih berani ingin melakukan hal tidak baik kepada Ye Qingcheng. Namun Jiang Bai lalu memanggil direktur tersebut dengan sebutan anjing dan menyuruh direktur untuk diam. Dan sontak direktur tersebut langsung diam. Direktur kemudian berdiri dan ia melihat ke arah Jiang Bai dan Ye Qingcheng. Dan dari wajah direktur tersebut tampak ada raut wajah kemarahan kepada Jiang Bai yang berani memanggilnya anjing dan menyuruhnya untuk diam. Direktur lalu menghampiri Jiang Bai dan ia menarik kerah baju Jiang Bai dan dengan tampang seperti preman yang sedang memalak, ia mengusir Jiang Bai. Jiang Bai tidak takut dengan direktur dan Jiang Bai kemudian meraih tangan direktur dan mencengkramnya dengan erat. Direktur terkejut dengan tindakan Jiang Bai dan ia sendiri tampak tidak percaya Jiang Bai berani melawan balik. Setelah mencengkram tangan direktur, Jiang Bai lalu meletakkan tangan tersebut ke atas meja dengan paksa. Dan tangan Jiang Bai yang satunya lagi, ia meraih botol minuman yang ada. Melihat hal ini, direktur tampak bingung dan ia tidak tahu apa yang akan Jiang Bai lakukan kepadanya.
Namun sesaat kemudian terlihat Jiang Bai mengayunkan botol minuman yang ia ambil sebelumnya. Dan Jiang Bai tanpa basa-basi, ia langsung menghantamkan botol minuman tersebut ke arah direktur yang sudah ia lumpuhkan. Terlihat hantaman botol ini mengenai kepala direktur dan menyebabkan darah mengalir di kepalanya. Ye Qingcheng yang melihat ini, ia pun menjadi terkejut. Jiang Bai tampak terengah-engah setelah ia melakukan hal ini, dan di tangannya ia masih menggenggam botol minuman yang sudah pecah. Menyadari Jiang Bai sudah melukainya, direktur pun menjadi histeris, dan karena amarah ia terus berteriak ingin membunuh Jiang Bai. Jiang Bai tidak peduli dengan amarah dan ancaman direktur kepada dirinya, melainkan ia hanya tersenyum ringan. Jiang Bai kemudian berjalan mendekati direktur. Melihat ini, kemarahan direktur berubah jadi kepanikan dan menyuruh Jiang Bai untuk tidak mendekat. Namun Jiang Bai masih tidak peduli, dan Jiang Bai lalu meraih leher direktur dan mencengkeramnya. Jiang Bai mengangkat direktur ke atas dan ia memberitahukan namanya adalah Jiang Bai kepada direktur. Direktur yang mendengar nama pria yang mencengkeramnya adalah Jiang Bai, ia mengatakan ia belum pernah mendengarnya sama sekali. Jiang Bai kemudian melanjutkan bahwa dirinya juga seorang penulis dan ia juga seorang pustakawan dari Universitas Tiandu. Mendengar ini, direktur yang masih dicengkram, ia merasa tidak ada yang spesial dengan seorang penulis. Jiang Bai lalu berbisik di telinga direktur dan mengingatkan direktur aturan tidak tertulis di dunia hiburan, yaitu tidak ada yang boleh mengganggu adiknya. Mendengar ini, direktur menanyakan kepada Jiang Bai, apakah yang dimaksud adiknya di sini adalah Ye Qingcheng. Jiang Bai menyeringai dan menjawab, "Benar, aku baru saja mengakui dia. Apa kau punya masalah dengan itu?" Ye Qingcheng yang mendengar Jiang Bai, ia pun terdiam. Dan ia sangat tersentuh dengan apa yang telah dikatakan oleh Jiang Bai. Jiang Bai kemudian mengingatkan direktur, "Jika aku adalah kamu, aku tidak akan mencoba untuk balas dendam. Dan jika kau ingin mencobanya, kamu akan mati dengan menyedihkan." Jiang Bai mengatakan hal ini dengan tersenyum. Jiang Bai lalu melangkah pergi dan mengajak Ye Qingcheng untuk pergi dari sini. Melihat Jiang Bai pergi, akhirnya direktur bisa berdiri. Sambil mengusap debu di wajahnya, ia berkata, "Jiang Bai, tunggu saja pembalasanku." Kali ini, direktur sangat membenci Jiang Bai dan tidak akan pernah melupakan kebencian ini. Selepas pergi, Ye Qingcheng menanyakan kepada Jiang Bai, "Kakak Jiang Bai, kemana kita akan pergi?" Jiang Bai pun menjawab, "Kita akan pergi ke hotel tempatmu menginap." Mendengar jawaban Jiang Bai, Ye Qingcheng memikirkan ucapan Jiang Bai. Setelah memikirkan ini, Ye Qingcheng tampak salah paham dengan apa yang telah diucapkan Jiang Bai. Jiang Bai sendiri, ia tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Qingcheng. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya keduanya telah sampai di hotel. Di kamar hotel, Ye Qingcheng bertanya kepada Jiang Bai dengan malu, "Kakak, apa kau janji tidak akan mengintip?" Jiang Bai saat ini memakai penutup mata dan menjawab, "Tentu saja aku tidak akan mengintip." Mendapat jawaban Jiang Bai, Ye Qingcheng lalu membuka bajunya. Jiang Bai sedikit bergumam, "Gadis ini pikir aku akan mengintipnya? Tidak masuk akal. Aku terpaksa menginap di sini karena semua ruangan sudah penuh." Setelah bergumam, Jiang Bai melanjutkan makannya dan memikirkannya lagi. Apa seharusnya aku tidak datang ke sini? Jiang Bai akhirnya tidak peduli lagi dengan apa yang ia pikirkan dan kemudian ia tertidur. Tidak berselang lama, Jiang Bai pun bangun dan membuka penutup matanya. Namun saat ia membuka penutup matanya, Ye Qingcheng berdiri di hadapan Jiang Bai dan ia sedang mengganti bajunya. Ye Qingcheng malu setengah mati sambil melempar kotak tisu ke Jiang Bai dan berkata, "Kenapa kau membuka penutup matamu?" Jiang Bai pun menjawab, "Aku tidak tahu jika kau masih berganti baju." Ye Qingcheng masih tampak malu dan menutup tubuhnya dengan selimut.
Jiang Bai tidak merasa bersalah dan berkata ke Ye Qingcheng, "Ini tidak seperti aku melihat kamu telanjang." Adegan kemudian berganti dan waktu pun berlalu, dan saat ini malam semakin larut. Jiang Bai saat ini tampak sedang tertidur pulas. Sedangkan Ye Qingcheng sendiri, ia masih belum tertidur. Ye Qingcheng kemudian melihat ke arah Jiang Bai dan bertanya, "Kakak Jiang Bai, apa kamu masih bangun?" Menunggu beberapa saat, Ye Qingcheng hanya mendengar suara dengkuran Jiang Bai dan masih tidak mendapat jawaban. Akhirnya Ye Qingcheng berdiri dan melangkah menuju dapur untuk mengambil botol minuman. Duduk sendirian, Ye Qingcheng bergumam sendiri. Hari ini ia merasa beruntung bisa bertemu dengan Jiang Bai. Meskipun dirinya dan Jiang Bai baru saja bertemu, namun Jiang Bai satu-satunya orang yang baik kepadanya selain kakak perempuannya. Dan saat Jiang Bai bertarung, ia terlihat luar biasa. Memikirkan ini, Ye Qingcheng tampak malu dan wajahnya memerah. Ye Qingcheng kemudian berdiri dan kembali ke tempat tidurnya. Sebelum tertidur, Ye Qingcheng sedikit bergumam dan raut wajahnya tampak senang. Sebenarnya saat ini Jiang Bai masih belum tidur dan ia mendengar semua yang diucapkan oleh Ye Qingcheng. Kemudian adegan berganti dan keesokan paginya Ye Qingcheng sedang menjemur pakaian, sedangkan Jiang Bai tampak baru bangun tidur. Melihat Jiang Bai bangun, Ye Qingcheng tersenyum dan bertanya ke Jiang Bai apakah ia ingin sarapan. Jika iya, dirinya akan membuatkannya untuk Jiang Bai. Mendengar tawaran tersebut, Jiang Bai tanpa sungkan menerima tawaran dari Ye Qingcheng. Setelah selesai sarapan, Jiang Bai terlihat sudah berganti pakaian dan bersiap untuk pergi. Jiang Bai pun berkata, "Ayo pergi, kakak ini akan memberikanmu pekerjaan." Namun beberapa saat kemudian, setelah sampai di lokasi syuting, Jiang Bai terkejut karena ia mendapat kabar jika pemain film saat ini berada di rumah sakit karena kecelakaan. Kru film juga berkata kejadian ini nantinya juga akan berefek pada jadwal syuting yang akan datang. Jiang Bai yang mendengar ini, ia merasa hal ini akan menjadi sesuatu yang buruk dan ia harus menemukan solusinya. Jiang Bai lalu berkata kepada Ye Qingcheng bahwa hari ini adalah hari keberuntungan Ye Qingcheng karena ia akan menjadi pemeran bintang film. Ye Qingcheng yang mendengar Jiang Bai, ia terkejut dan mempertanyakan kembali apakah benar ia akan menjadi bintang film. Sementara itu, saat ini Cheng Taoyun tampak panik dan ia memerintahkan semua orang untuk segera mencari pemain film pengganti. Namun kemudian Jiang Bai datang dan ia menyapa Cheng Taoyun. Melihat Jiang Bai datang, Cheng Taoyun memberitahu semua masalah yang sedang ia hadapi kali ini. Jiang Bai pun berkata, "Cheng Taoyun, kau tidak perlu khawatir, aku sudah menemukan penggantinya." Cheng Taoyun penasaran dan membalas, "Benarkah? Bagus Jiang Bai, biar kulihat orang yang kau cari." Tidak berselang lama, kemudian Ye Qingcheng pun datang dan ia langsung memperkenalkan dirinya. Saat Cheng Taoyun melihat Ye Qingcheng untuk pertama kalinya, ia tampak terdiam. Dan Cheng Taoyun lalu berkata, "Jiang Bai, dari mana kamu menemukan gadis ini? Gadis ini sempurna." Di mata Cheng Taoyun, Ye Qingcheng adalah gadis yang sangat cantik dan ia juga pas untuk memerankan pemeran wanita. Setelah mengatakan ini, Cheng Taoyun juga meminta Jiang Bai untuk memerankan peran laki-laki karena ia melihat Jiang Bai juga punya kriteria tersebut. Jiang Bai yang mendapat tawaran, ia awalnya menolak, namun Cheng Taoyun terus memaksanya. Cheng Taoyun dengan tertawa berkata, "Jiang Bai, jika kamu tidak setuju, aku akan memanggil Nona Yao Yao ke sini." Mendengar nama Yao Yao, Jiang Bai merenung. Jika ia membiarkan Yao Yao ke sini, ini malah akan menjadi lebih bermasalah. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Jiang Bai pun setuju dengan tawaran Cheng Taoyun. Dan kemudian 3 hari pun berlalu, dan saat ini ada seorang pria yang melihat Jiang Bai berakting.
Pria ini bernama Dihu. Selama 3 hari ini, Jiang Bai sudah berlatih akting dengan bimbingan Dihu. Dihu sendiri sangat puas dengan peningkatan akting Jiang Bai selama ini.